semoga lancar semua urusannya. Makasih ya. Ada yang bisa saya bantu? Tadi saya pikir Mbak teman saya soalnya mirip banget, namanya Eva, istrinya Pak Rido. Kalau kayak gitu banyak salah orang. Nama saya Reva dan suami saya namanya bukan Rido, tapi Herman. Kamu tuh udah punya segalanya, udah punya anak yang cantik, istri yang baik. Mas kok tega sih ngianatin Mbak Mirna? Gak usah ikut campur ya, udah pintar cari duit. Mau mas stop ya kuliah kamu? Mas, kemarin aja aku harus... Pokoknya Herman minta ibu dan kamu, kalian harus pura-pura gak tahu. Laga bego aja deh. Kalau nggak mau semuanya jadi berantakan. Jadi selama ini kamu udah punya istri, Mas? Kamu tahu dari mana rumah ini? Dari aku, Mas. Dulu kamu bilang sama aku kalau kamu masih lajang, tapi ternyata kamu tega bohongin aku. Jadi kamu gak ngakuin aku sebagai istri kamu, Mas? Aku minta kamu pilih dia atau aku. Saya maafin aku, sayang. Aku minta ampun, sayang. Aku akan tetap meminta kamu untuk memilih aku atau dia. Aku janji, aku akan tinggalin Reva. Tapi aku minta waktu ya. Sayang dengerin dulu. Aku tahu aku salah. Aku mohon sayang jangan tinggalin aku. Aku juga gak mau jadi istri kedua. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang lain. Aku gak mau. Aku akan tinggalin Mirna. Tapi tolong kasih aku waktu. Gimana kalau minggu depan kita mulai kerjasamanya? Kalau begitu, kita ketemu minggu depan untuk membicarakan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Enggak, Mas. Aku nggak mau punya urusan apapun lagi sama kamu. Reva, tunggu. Ini aku nggak mau tahu. Kamu harus ikut aku sekarang juga. Reva, tungguin aku. Reva, berhenti kan aku? Atau aku? Mau mukul perempuan? Mau ngapain? Nggak usah cari gara-gara di tempat ramai kayak begini. Anda ngapain ikut campur urusan saya? Udahlah, lebih baik sekarang juga Anda pergi, atau saya hubungin polisi. Mau? Kamu dengar sendiri kan? Dan dari tadi juga aku udah bilang sama kamu, aku nggak mau punya hubungan apapun lagi sama kamu. Reva, kamu tuh, dengar. Hah? Lebih baik kamu pergi. Mau berurusan dengan polisi? Kamu nggak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Itu tadi pacar kamu. Dia emang kayak gitu kalau marah, suka kasar. Aku bisa antar kamu pulang. Emangnya nggak apa-apa, Mas? Kebetulan aku juga udah selesai di sini. Ya udah. Yang ini rumahnya. Iya, yang ini, Mas. Oke. Makasih banyak ya. Udah nganterin aku sampai di rumah. Justru aku malah senang bisa kenalan sama kamu, Reva. Senang juga bisa kenal sama Mas. Kalau gitu aku langsung pulang ya. Mas, Ada apa? Mas masuk aja dulu. Sebagai ucapan terima kasih. Mungkin bisa ngeteh atau ngopi? Oke. Silakan masuk ya. Aku bikinin minuman dulu ya, sebentar. Ganggu aja. Nah, ini minumannya. Silakan. Kamu bikin sendiri? Ya iyalah, siapa lagi? Kebetulan aku emang sendirian tinggal di rumah ini. Soalnya orang tua aku tinggalnya di luar kota. Ini nggak apa-apa nih, Mas. Kamu jam segini masih ada di sini. Kalau kamu mau nggak apa-apa loh, aku bisa kasih pengertian kok ke istri kamu. Tenang aja. Gak bakal ada yang nyariin aku. Ternyata kamu belum nikah. Soalnya aku nggak kepengen berurusan sama suami orang. Takut kenapa-napa. Kamu belum tidur, Ratih? Belum, Bu. Ibu kenapa? Ibu sakit? Aduh, kepala ibu sakit banget. Ibu tidur dulu ya di kamar. Ya udah, Bu. Ibu, astagfirullahaladzim. Ibu, ya Allah, Bu. Ibu! Ibu pingsan. Bu, Ibu kenapa, Bu? Kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang ya? Iya, Mbak. Ya ampun, aku baru tahu loh, Mas. Siapa tahu penting. Oh enggak, cuekin aja. Kenapa nggak diangkat, Mas? Biasa teman kantor kalau malam-malam gini mereka kan pada lembur, suka gangguin aku. Oh, iya emang pada suka jahil ya. Kayaknya aku langsung pulang aja ya. Thank you banget ya. Iya sama-sama dong, aku yang makasih. Hati-hati di jalan, Mas. Pamit ya. Oke.
Oke. Ada apa sih banyak banget miss call dari Mirna? Gue masuk rumah sakit. Udah Rati, Ibu nggak apa-apa kok. Ya, gimana udah enakan? Tapi gimana sama biayanya? Udah, Ibu nggak usah pikirin itu ya. Mirna udah selesaiin pembayarannya. Alhamdulillah. Ibu istirahat aja, biar Ibu bisa cepet sehat, cepet pulang. Bu, ya Allah. Ibu nggak apa-apa kan? Ibu udah nggak apa-apa kok Mas. Tadi dokter udah periksa dan dokter bilang darah tinggi Ibu kumat. Syukurlah Bu. Herman khawatir banget. Tapi udah minum obat, udah enakan ya Bu ya. Ibu udah tenang. Karena kamu udah datang ke sini. Kamu tadi kenapa sih Mas nggak mau angkat telepon? Aku tadi lagi tengah-tengah meeting. Tapi begitu aku terima kabar dari kamu, aku langsung ke sini kok. Makasih banyak ya. Kamu udah ngelakuin semuanya untuk ibu. Kamu itu memang istri yang terbaik yang bisa aku milikin. Ibu kamu itu ibu aku juga Mas. Jadi emang udah seharusnya aku tuh ngurusin ibu juga. Tapi aku minta maaf ya. Tadi pakai kartu kredit kamu kan. Habis bonus dari kantor masih belum turun. Ya Allah Mas, aku ini istri kamu loh. Nggak apa-apa sayang. Aku emang beruntung sekali punya istri seperti kamu. Iya nak. Boleh kan aku tidur sama papa sama mama? Boleh nak, boleh. Papa mau mandi dulu. Oh, anak mama. Sini sayang. Oke. Bu, aku minta maaf ya, aku nggak bisa nemenin ibu. Aku harus kerja soalnya. Udah beberapa hari ini aku nggak ke kantor. Kamu memang menantu ibu yang baik. Selagi Mirna bisa bantuin, pasti Mirna lakuin, Bu. Herman kok nggak jemput ibu tadi? Kemana ya? Mas Herman ada kerjaan, Bu. Nanti Mirna akan sampein ya kalau ibu udah di rumah. Ya udah, Mirna pamit ya, Bu ya. Permisi. Kamu ngapain sih, Mas? Repot-repot bawain aku bunga. Gak repot lah, cuma bunga kok. Duduk dong. Oke. Makasih, Mas. Kamu ngeliatin aku terus. Aku jadi malu. Aku suka banget sama kamu loh. Sebenarnya aku tuh juga suka sama kamu, Mas. Tapi aku nggak mau pacaran. Yang benar. Iya, Terus, aku maunya langsung nikah. kok bisa pas banget ya? Emang kamu mau nikah? Kalau gitu gimana kalau kita langsung nikah aja? Oh ya? Ya. Ada apa, Mas? Kantorku kan lagi bermasalah. Semua penjualan tahun ini menurun drastis, sayang. Gimana aku bisa mikirin masa depannya Bella coba? Kalau ngurusin tagihan-tagihan itu aja aku nggak tahu bayar pakai uang apa. Belum lagi aku kan harus bayar biaya kuliahnya Rati. Aku udah bayarin kok, Mas. Biaya kuliahnya Rati. Jadi kamu gak usah stres ya. Gak usah dipikirin. Tuhan tuh sayang banget ya sama aku. Sampai dikasih istri yang begitu baik dan pengertian seperti kamu. Makasih banyak ya, sayang. Gimana kelanjutan hubungan kita? Kamu belum juga ngenalin aku ke keluarga kamu. Selama ini kan kita udah jalan bareng. Oke, kalau emang itu maunya kamu, aku akan kenalin kamu ke ibu dan adik aku. Mas kemana aja sih baru kesini? Udah lama banget loh. Kamu kelihatannya serius sekali. Ada apa? Herman mau kenalin ibu sama Reva, Reva siapa? calon istri Herman. Terus gimana sama Mirna? Aduh, ibu gimana sih? Mirna yang nggak perlu tahu lah, Bu. Kamu ini gimana sih? Kamu tuh udah punya segalanya. Udah punya anak yang cantik, istri yang baik. Karena masih ada satu hal yang Herman belum punya, yaitu Reva, Bu. Mas kok tega sih ngianatin Mbak Mirna? Nggak usah ikut campur ya, udah pintar cari duit. Mau mas stop biaya kuliah kamu? Mas, kemarin aja aku harus... Pokoknya, Herman minta ibu dan kamu. Kalian harus pura-pura nggak tahu. Belakang bego aja deh. Kalau nggak mau semuanya jadi berantakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik kan? Cantik sekali. Kenalin Bu, ini yang namanya Reva. Kalau yang ini adikku nih, Ratih. Hai Ratih, ini aku bawain sesuatu buat Ratih dan juga buat ibu. Terima kasih ya. Apa ini? Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Kalau gitu kita ngobrolin di dalam aja yuk. Ayo. Akhirnya bisa ketemu langsung sama ibu dan Ratih. Kamu suka nggak masakan ibu? Ini ibu semua yang masak. Iya, enak kan? Enak loh, Bu. Siapa? Pacar kamu telepon. Mbak Mirna telepon. Kenapa nih? Bentar ya. Mbak udah OTW ke situ ya. Tunggu ya. Ya. Bentar ya. Ada apa sih? Mbak Mirna katanya mau kesini, udah mau sampai. Kalau Mirna udah sampai, kamu langsung aja dia pergi. Iya, Mas. Ya. Aku pamit dulu ya. Barusan aku ditelepon teman mau ngerjain tugas. Bu, aku pamit ya. Mas. Iya, sana lagi. Mbak. Taksinya jangan pergi dulu ya. Mbak anterin aku ke mall yuk. Ada yang harus aku beli. Biasa Ratih kalau minta uang jajan gitu, malu-malu. Oh, ternyata dari tadi tuh minta uang jajan dia. Tapi Mbak masuk dulu ya. Mbak mau kasih makanan ini ke ibu. Ibunya lagi pergi nanti pulang malam. Lagi ada acara sama ibu-ibu kompleks. Pak, bentar ya. Ya udah nggak apa-apa. Biarin aja nih Mbak taruh dalam. Ngapain juga kita bawa-bawa ya kan? Nanti abis itu langsung jalan ya. Aduh gawat. Mbak Mirna nggak bisa ditahan lagi. Aduh, Mbak Mirna perut aku sakit banget, Mbak Mirna. Sakit banget. Lazim ya Allah. Ratih. Mbak Mirna perut aku sakit banget. Ya, kita masuk dulu yuk. Kita masuk yuk. Mendingan langsung bawa aku ke rumah sakit aja, Mbak. Aku udah nggak kuat, Mbak. Sakit banget perut aku, Mbak. Aduh, Mbak, perut aku sakit Bisa banget. tiba-tiba kamu sakit kayak gini sih? Yes, aman. Reva, aku udah cinta banget sama kamu. Dan aku mau nikahin kamu. Kamu mau jadi istriku? Apa ini nggak terlalu cepat, Mas? Kan kamu sendiri yang bilang, katanya kamu cari pasangan untuk nikah. Bukan untuk cuma pacaran doang, kan? Gimana? Aku mau jadi istri kamu, Mas. Herman, ikut yuk. Sebentar ya. Iya, sebentar ya. Apa sih, Bu? Kamu tuh apa-apaan sih? Ibu pikir kamu hanya iseng-iseng aja sama Reva. Yang bilang Herman cuma iseng-iseng aja siapa, Bu? Terus gimana sama Mirna? Dia tuh udah baik sama ibu. Dia baik, udah bayarin kuliah Ratih. Udah terlanjur, Bu. Habis mau gimana lagi? Nanti kalau Reva juga udah jadi istrinya Herman, Ibu akan punya 2 orang mantu yang sama-sama sayang sama Ibu. Terus kalau Mirna tahu, kamu bukannya untung, malah buntung. Itu mah udah pinter-pinternya kita kali, Bu. Yang penting ibu udah ingetin kamu. Yang kamu lakuin ini semuanya beresiko. Kalau kamu memang udah yakin dan ini keinginan kamu, ibu nggak bisa apa-apa. Ibu nggak usah khawatir. Herman bakal atur semuanya. Yang penting, Ibu harus ingat ya. Kalau Ibu tetap mau uang transferan ke rekening Ibu lancar, Ibu harus bantu Herman menjaga rahasia dengan baik. Dan mungkin juga kamu tuh stres karena tugas kuliah. Kayaknya aku emang pusing gara-gara kebanyakan tugas kuliah deh. Tapi sekarang udah nggak apa-apa kok. Udah diperiksa dokter tadi. Mbak punya rahasia. Rahasia? Mbak ngomong rahasia, kok mukanya langsung kaget gitu? Enggak kok, bukan apa-apa. Mbak itu punya rahasia buat Mas Herman. Mbak mau nyiapin pesta ulang tahun buat dia. Itu sebagai ungkapan terima kasih Mbak buat kakak kamu. Oh, rahasia itu. Nanti kamu bantuin Mbak ya. Iya Mbak, Mas Herman juga pasti senang. Yuk. Besok aku nganterin Ibu dan Ratih pulang ke kampung beberapa hari, nggak apa-apa ya? Soalnya Ibu katanya mau nengokin saudara yang sakit di sana. Kamu sama Bella mah di rumah aja. Bella kan sekolah. Salamnya buat Ibu dan Ratih. Maaf aku nggak bisa nganterin. Bagaimana para saksi? Sah? Alhamdulillah, mulai sekarang kalian sah menjadi pasangan suami istri. Kamu harus pastikan ya, Mbak Mirna nggak boleh tahu kalau kakak kamu menikah lagi. Kalau rencana ini sampai terbongkar, kamu bisa di stop uang kuliah kamu. Kamu kan tahu sendiri, Herman itu susah kalau dimintain uang.
Bagus kan, Mah? Gambar aku buat hadiah ulang tahun Papa? Karena kamu gambarnya dengan hati. Ini gambar yang paling bagus Mama lihat. Aku mau cepet-cepet selesain gambarnya. Nanti aku mau langsung kasih lihat sama Papa pas Papa pulang dari luar kota. Karena kamu sayang banget kan sama Papa Mama? Iya, Mah. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku keluarga yang bahagia, suami yang baik, dan anak yang cantik seperti Bella. Aku benar-benar bersyukur padamu ya Allah. Ini siapa? Ini Mama kan? Iya. Aku udah jadi laki-laki yang paling bahagia. Aku juga udah jadi milik kamu seutuhnya. Dan kamu juga milik aku seorang. Mulai sekarang, keluarga kamu adalah keluarga aku juga. Ibu kamu adalah ibu aku juga. Dan Ratih udah jadi adik aku juga. Jadi kalau mereka butuh apapun, selagi aku bisa, jangan sungkan untuk minta sama aku ya. Iya sayang, aku tahu kamu tulus. Dan aku yakin banget kalau ibu pasti bahagia deh. Punya menantu yang sangat baik dan perhatian kayak kamu. Apalagi adikku tuh si Rati. Wow, dia pasti seneng banget punya kakak ipar yang super cantik dan baik. Aku akan menyayangi keluarga kamu seperti keluarga aku sendiri. Selamat ulang tahun ya, papaku tersayang. Selamat ulang tahun ya sayang ya. Oh, terima kasih anak papa yang cantik. Papa dapat surprise nih. Iya, Pak. Potong dong, Pak, tumpengnya. Ayo kita potong. Jadi kamu yang pengen sih, Nak. Nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta lauknya banyak. Ini kamu bikin sendiri? Spesial buat kamu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Papa mau persembahkan potongan tumpeng pertama ini untuk istri papa tercinta dan putri papa. Kalian berdua adalah berkah yang luar biasa buat papa. Papa beruntung sekali bisa memiliki kalian berdua. Bella juga, Pak. Aku seneng banget punya ayah yang baik kayak Papa. Oh, terima kasih sayang. Papa minta maaf tapi ya, Papa nggak bisa nemenin kalian makan. Papa udah ditungguin, nah. Papa harus kerja. Papa kan kerja, nanti kalau Papa nggak kerja diomelin sama bosnya gimana? Nggak apa-apa ya, jangan cemberut dong. Senyum dong, tadi seneng banget. Tuh, denger mama tuh. Tapi kamu jangan lupa ya, nanti sore itu pesta ulang tahun kamu. Kamu harus ada. Aku usahakan ya. Aku ingat kok sayang, tapi besok pagi-pagi sekali aku udah harus pergi ke airport. Kelihatannya aku harus kerja keluar kota untuk beberapa hari dan aku belum tahu pulangnya kapan. Maaf ya sayang. Yang penting hari ini kamu bisa luangin waktu kamu. Yaudah, aku berangkat ya. Dah. Ya, Pak. Waalaikumsalam. Kuenya udah, tadi yang lainnya juga udah di mobil. Ntar aku bukain. Sekarang kan Rati. Emang suami aku paling baik. Wah ya. Rati, ya gimana persiapannya? Namanya juga nganterin istri tercinta. Udah dong kuenya. Ya, sampai ketemu di rumah ya. Semoga lancar semua urusannya. Amin. Gak apa-apa ya. Aku tinggal dulu kamu. Makasih ya. Mbak, saya mau pesan cheesecake yang ukuran besar, terus tulisannya selamat ulang tahun suamiku di take away. Sebentar ya, Mbak. Iya, makasih. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu? Mbak, Enggak, tadi saya pikir Mbak teman saya soalnya mirip banget, namanya Eva, istrinya Pak Rido. oh, kalau kayak gitu banyak salah orang. Soalnya nama saya Reva dan suami saya namanya bukan Rido, tapi Herman. Oh iya, berarti saya salah orang. Maaf ya, Mbak. Nggak apa-apa kok. Maaf Mbak,
saya angkat telepon ibu mertua saya dulu. Halo Bu, ini Reva lagi di kafe beli kue ulang tahun buat Mas Herman. Katanya sih besok pagi Mas Herman udah balik ke Jakarta. Mas Herman ini baru aja berangkat ke bandara. Sampai ketemu besok ya Bu. Salam buat Rati. Oke, ya udah. Nama saya Reva dan suami saya namanya bukan Rido, tapi Herman. Jangan pernahkah cintamu hanyalah untukku. Jangan pernahkah takkan bawa cinta. Pastinya dong, seru banget. Ibu dan Rati berpura-pura baik di depan aku. Padahal mereka tahu kalau Mas Herman sudah punya istri lagi. Ibu dan Rati yang selama ini sudah aku anggap seperti keluarga kandungku sendiri. Tapi ternyata mereka mengkhianati aku. Mbak Mirna, udah pulang. Kuenya mana? Kuenya rusak. Kok bisa, Mbak? Mbak gak sengaja jatuh. Mirna kenapa? Gak tahu, Mah. Aku apa sama kamu? Tega kamu ngakuin ini sama aku, Pak. Salah aku apa bahkan ibu dan Rati pun tega membohongi aku. Aku kecewa sama kamu, Mas. Akulah hati sakiti. Mas Herman pasti seneng banget nih. Tapi kakak kamu pulangnya jam berapa ya? Kata Mbak Mirna sih sebentar lagi, Mah. Mirna kenapa ya? Dari tadi diem aja di pojokan. Gak tahu, Mah. Assalamualaikum. Makasih ya sama teman-teman semua. Makasih sudah berkenan hadir ya. Sama-sama. Terutama terima kasih buat istriku tercinta nih. Sayang, kamu ngapain malah duduk sendirian? Sini dong. Masih inget banget nih ketika kita berdua baru mulai berumah tangga. Hidupnya masih serba pas-pasan. Kita berjuang bersama dari nol sampai bisa seperti sekarang ini. Dan semua itu tidak lepas dari dukungan dan doa dari istriku tercinta. Aku betul-betul bersyukur, bahagia sekali bisa punya seorang istri yang seperti kamu. Pintar sekali kamu menipu semua orang dengan mulut manis kamu, Mas. Mas Herman. Jadi selama ini kamu udah punya istri, Mas. Kamu tahu dari mana rumah ini? Dari aku, Mas. Aku yang minta dia datang. Dulu kamu bilang sama aku kalau kamu masih lajang, tapi ternyata kamu tega bohongin aku. Kamu pembohong, Mas. Jadi kamu gak ngakuin aku sebagai istri kamu, Mas. Bahkan kamu tidak mengakui Bella sebagai anak kamu, Mas. Hanya demi kamu bisa menikah sama dia. Dan ternyata kamu punya anak juga. Aku udah mati-matian kerja untuk bantuin kamu. Aku bantu biaya ibu kamu dan adik kamu. Tapi apa yang udah kamu lakuin di belakang aku, Mas? Ibu, nanti kalian pun udah tahu dari awal kan? Tapi kenapa kalian juga tega ikut membohongi aku? Kenapa, Bu? Sekarang aku minta kamu pilih dia atau aku, Mas. Mirna sayang, aku mohon tolong lah. Jangan teriak-teriak begini, malu kan depan tamu kita. Kamu masih punya malu, Mas. Aku minta kamu pilih dia atau aku. Ya sudah pasti, aku pasti pilih kamu sayang. Kamu itu ibu dari anak aku, ibunya Bella. Gak mungkin aku pilih dia. Tolong jangan terbawa emosi sayang. Ya. Nanti aku minta tolong kalian pergi dari sini.
Aku benar-benar kecewa sama kalian. Dan aku nggak bisa maafin kalian. Jadi tolong kalian pergi dari sini. Ibu sudah mencoba nasihatin Herman, tapi Herman gak mau dengar nasihatin ibu. Aku juga minta maaf, Bu. Aku nggak punya kuasa buat nahan Mas Herman. Yang kamu lakukan itu benar-benar menghancurkan hati aku. Kenapa aku bisa terbuai oleh ucapan manis kamu? Padahal dari awal aku udah nanya, Mas. Tapi kenapa kamu bohongin aku? Kalau aja aku tahu semuanya akan seperti ini, aku pasti gak mau nikah sama kamu, Mas. Bodoh banget, aku udah percaya sama kamu, Mas. Mirna! Mirna, tolong buka pintunya. Aku percaya sama pengkhianat kayak kamu. Aku bisa nggak tahu selama ini kamu udah nikah sama perempuan lain. Sayang, aku mohon buka pintunya ya. Mirna, kita harus bicara demi anak kita, Bella. Kita harus bicara, Mirna. Jangan sampai Bella melihat orang tuanya seperti ini. Kalau kamu nggak mau buka, aku dobrak pintu ini. Aku mohon sama kamu. Sayang, maafin aku, sayang. Maafin aku. Aku mohon, Mirna. Aku minta ampun, sayang. Aku akan tetap meminta kamu untuk memilih. Karena aku gak mau dimadu. Aku ngerti, sayang. Aku janji, aku akan tinggalin Reva. Tentu aku pilih kamu. Tapi aku minta waktu ya. Aku akan kasih kamu waktu, Mas. Tapi kalau kamu gak bisa tepatin janji kamu, terpaksa aku akan tinggalkan kamu. Dan aku bawa Bella ikut sama aku. Untuk saat ini dan seterusnya. Sampai kamu bisa memberikan pilihan kamu ke aku. Kamu tidur di kamar kamu. Aku gak mau tidur sama Mirna, Mirna, tolong buka pintunya, sayang. Mirna! Aku gak mau kamu sama aku. Aku benci sama kamu, aku benci. Kamu pergi dari sini, udah gak ada yang perlu kamu jelasin lagi sama aku, Mas. Reva, sayang, aku emang bohongin kamu. Karena aku terlalu cinta sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku terpaksa berbohong kalau sebenarnya aku udah punya anak istri. Aku terpaksa lakuin semua itu karena aku takut kehilangan kamu, Reva. Reva, aku mohon sayang jangan tinggalin aku. Aku juga gak mau jadi istri kedua. Aku gak mau jadi perusak rumah tangga orang lain. Aku gak mau. Aku janji sama kamu, aku akan tinggalin Mirna. Tadi di rumah aku udah bilang sama Mirna kalau aku gak mungkin hidup sama dia lagi. Dan aku akan ninggalin dia. Aku memilih kamu, sayang. Tapi Mirna malah histeris, dia malah teriak-teriak di rumah. Dan anakku Bella melihat semua itu. Aku gak mau sampai Bella terjadi apa-apa sama dia. Aku gak mau. Aku juga gak mau kalau aku akan hancurin masa depannya Bella, Mas. Bella gak salah apa-apa. Ini bukan salahnya dia. Aku benar-benar mohon. Aku mohon sama kamu. Tolong kasih aku waktu ya. Aku mohon. Tapi aku mohon, pergunakan waktu kamu sebaik mungkin. Aku janji, sayang. Aku janji sama kamu. Aku akan buktikan. Sekali lagi ibu minta maaf ya. Iya, Mbak. Aku juga minta maaf ya. Aku minta maaf. Aku belum bisa maafin Ibu dan Rati. Tolong tinggalin aku sendiri. Tolong Ibu dan Rati pergi dari sini. Mirna, sungguh, aku belum bisa meninggalkan Reva. Sekarang alasan kamu apa lagi, Mas? Reva hamil. Aku mohon sama kamu. Aku betul-betul mencintai kamu. Maafin aku ya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Mirna. Tapi aku juga nggak mungkin meninggalkan Reva dengan kondisi seperti ini. Aku mohon sama kamu. Lebih baik kita pisah aja, Mas. Enggak. Sayang, kasihan Bella kalau sampai kita pisah. Kamu pikir aku gak kepikiran, Mas? Demi anak kita, sayang. Aku mohon sama kamu ya. Aku akan selalu ada buat kamu dan Bella. Maafin aku ya. Aku akan jadi orang jahat kalau aku minta Mas Herman untuk ninggalin Mbak Mirna. Apalagi kalau dia benar-benar nekat untuk nyakitin dirinya sendiri. Bu, aku minta uang dong. Uang bulanan kita tuh udah habis. Ibu juga lagi bingung, Tih. Gimana ya, Bu? Aku juga belum bayar kuliah. Sekarang Mirna sama Reva tuh sama-sama jauhin kita. Aku juga kemarin udah minta uang, Bu, sama Mas Herman.
Cuma sama dia dicuekin. Gimana kalau ibu yang minta sama dia? Siapa tahu kalau ibu yang minta bakal dikasih sama Mas Herman. Ada apa lagi ibu datang ke sini? Sekali lagi ibu minta maaf. Ibu benar-benar gak enak sama kamu. Karena ibu gak bisa ngelarang Herman untuk menikah lagi. Padahal ibu udah nasehatin dia. Setidaknya ibu bisa ngomong sama aku kan. Jadi aku tahu aku harus bersikap apa sama Mas Herman. Herman ngancem dan marah-marah kalau keinginannya gak diturutin. Apalagi kalau ibu ngadu sama kamu. Ibu bisa-bisa bermasalah selamanya sama dia. Ibu, bisa-bisanya ibu mengizinkan anak ibu menikah lagi tanpa seizin aku, istri sahnya, Bu. Harusnya ibu lebih tahu ibu harus bertindak seperti apa. Aku sudah menganggap ibu seperti ibu kandung aku sendiri. Tapi aku gak nyangka, ternyata selama ini ibu tidak pernah menganggap aku seperti anak ibu. Selama ini aku mati-matian, Bu, bekerja untuk bantuin ibu dan Rati. Bahkan aku bayarin kuliahnya Rati, Bu. Tapi kenapa kalian tuh tega bohongin aku? Aku minta maaf. Aku gak bisa maafin kalian. Mirna, ibu tahu banget perasaan kamu. Kamu pasti kecewa banget sama ibu. Tapi ibu harap kamu masih perhatian sama Ratih. Dan tolong biayai kuliahnya. Ternyata niat ibu datang ke sini untuk itu, Bu. Sekarang aku minta tolong ibu tinggalkan tempat ini. Ibu minta uang aja sama Mas Herman atau Reva. Aku sibuk banyak kerjaan. Mau ngapain ibu datang ke sini? Saya mau minta tolong sama kamu untuk biayai kuliah Ratih. Ibu dan keluarga ibu sudah cukup banyak menyakiti hati saya. Dan sekarang ibu datang ke sini untuk minta tolong. Maaf, Bu. Reva nggak bisa nolongin ibu dan ibu nggak diterima di sini. Permisi. Sampai kapan kita kayak gini terus? Apa kamu akan menikah terus sama dia sampai anak kalian lahir? Ya masa aku harus segera meninggalkan dia setelah dia melahirkan, sayang. Anaknya kan juga pasti butuh ayahnya. Sama seperti anak kita, Bella. Dia butuh papahnya juga kan? Aku gak bisa bayangin, Mas. Kamu punya 2 istri. Dan aku akan tetap dimadu seperti ini. Aku gak bisa bayangin. Aku janji, nggak akan ada satupun yang berubah. Masih muda, cantik, tapi sayang ambil suami orang. Iya, kayak nggak ada laki-laki lajang aja yang mau sama dia ya. Jadi Bu, ya. Sayang, temenin aku sarapan yuk. Aku mau kita pisah, Mas. Ada apa sih? Aku dibilang perempuan gak bener, perusak rumah tangga orang lain. Sayang, kamu nggak usah dengerin apa kata orang. Kamu gak ngerti rasanya. Sayang, dengerin aku. Biarin aja orang mau ngomong apa. Yang penting kan kamu tahu, aku nikahin kamu karena aku betul-betul cinta sama kamu. Dan aku udah milih kamu, Reva. Oke, kalau gitu aku mau kamu kasih aku kepastian. Kapan kamu bisa tinggalin istri kamu? Sayang, kamu kan tahu, aku nggak bisa kasih jawaban itu sekarang. Kalau sekarang juga aku ngomong sama Mirna, dia nggak bakal terima dan aku takut nyakitin dirinya sendiri. Bagaimana? Kalau gitu kita aja yang bisa, Mas. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku capek terus-terusan diomongin sama orang. Aku nggak tahu aku harus gimana. Aku janji sama kamu. Aku akan pilih kamu. Kamu tenang aja ya. Aku jalan dulu ya. Iya. Eva. Maaf nggak, tapi aku nggak punya waktu. Reva, sebentar. Aku memang gak mau dimadu. Tapi aku juga kasihan sama kamu. Karena saat ini kamu hamil. Hamil? Aku nggak lagi hamil. Dan Mbak nggak perlu kasihan sama aku karena justru harusnya aku yang kasihan sama Mbak. Aku nggak nyangka ya, seorang Mbak tega menyakitin anak Mbak. Ini maksudnya apa ya? Aku nggak ngerti, Reva. Mas Herman sendiri yang bilang sama aku. Mbak ngancam Mas Herman kalau kalian pisah, Mbak akan nekat untuk nyakitin diri sendiri, bahkan anak Mbak, Bel. Aku nggak mungkin melakukan hal itu. Aku nggak mungkin nyakitin anak aku sendiri. Jadi maksudnya Mbak nggak ngancam Mas Herman? Dan kamu nggak hamil.
Udah dihitung? Semua juga. Mas, Bagus. Sebentar ya. Ada apa? Kalian ngapain kesini? aku mau pisah sama kamu. Dan aku juga mau pisah sama kamu. Kalian ngomongin apa sih? Mas, aku sama Reva udah tahu kalau kamu itu suka mempermainkan perempuan. Dan kamu benar-benar gak punya hati, Mas. Kamu tega bohongin aku dan Mbak Mirna. Dan aku juga gak mau lagi kembali sama kamu. Reva, nanti kita ngomongin di rumah ya. Gak ada yang perlu dijelasin lagi, Mas. Kamu laki-laki yang gak tahu diuntung. Reva tunggu. Mirna! Mirna, kamu mau apa sih? Sayang, tolong dong. Udah nggak ada yang perlu aku dengerin lagi dari kamu, Mas. Mirna, tolong dengerin penjelasan aku. Apa lagi, Mas? Minggir kamu. Mirna! Reva, Mau ngapain kamu kesini, Mas? Sekarang juga kamu pergi. Aku udah gak mau lihat muka kamu lagi. Pergi kamu, Mas. Reva! Ibu juga minta maaf. Tenggelam dalam sepi dan kini kau berlalu. Dirimu sentuhku dan ku hilang karenamu. Semua karenamu. Ibu sepi, mana harus ku cari. Mas Herman, ini ada titipan surat buat Mas Herman. Bu, coba deh Ibu lihat. Kalau aja Ibu mau nasehatin Mas Herman, pasti kita nggak akan kayak gini. Sekarang Mbak Mirna udah nggak mau lagi bayarin kuliah aku. Udah deh, kepala Ibu sakit nih, pusing. Jadi selama ini Ibu diem? Lagian kenapa sekarang baru komplain? Kemarin-kemarin kemana aja? Tadi. Mas Herman, Mas, Bu, Mas, Ibu. Ibu! Dengan keluarga Ibu Desi, Iya. Ibu Anda terkena serangan stroke. Apa masih ada kemungkinan ibu saya bisa selamat? Kemungkinan keberhasilannya hanya 40% saja. Ibu kok kritis, sedangkan aku benar-benar pas-pasan. Aku nggak bisa minta bantuan sama siapa-siapa. Saya minta waktunya sebentar. Penjualan kita pada kuartal kedua tahun ini meningkat begitu pesat. Jadi karena seseorang yang sudah bekerja begitu keras, dia sudah berdiri sebelah saya. Ya. Karena Mirna lah, maka target kita pada tahun ini bisa tercapai. Maka saya angkat Mirna sebagai sales manager yang baru. Selamat ya Mirna. Saya bangga sama kamu. Aku senang melihat Reva sepertinya sekarang sudah bahagia. Dan aku akan mendoakan dia, semoga dia benar-benar menemukan kebahagiaannya. Aku kagum sama Mbak Mirna. Dia kelihatannya jadi makin sukses. Aku juga ikut mendoakanmu, Mbak. Betapa beruntungnya ya kita bisa sama-sama lepas dari laki-laki seperti Herman.